Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tak berterima kasih kepada manusia. Maka di awal ceramah ini kami mengucap syukur, jazakumullahu khairan wa syukran jazilan, kepada segenap pengurus DKM Masjid I'anatul Talibin yang telah memberikan kepada kami ruang dan waktu untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini sebagai pertemuan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan persaudaraan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan kebaikannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita pada malam hari ini menyesuaikan dengan momentum yang tidak lama lagi insyaallah taala akan hadir di tengah-tengah kita, yaitu kedatangan tamu yang mulia, tamu yang ditunggu-tunggu, tamu yang dinantikan oleh setiap orang-orang yang beriman. Itulah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Maka kita mengangkat tema, andai ini Ramadan terakhirku. Andai ini Ramadan terakhirku. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang hendaknya diingat oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat ini. Allah Subhanahu wa taala
menjadikan umat ini sebagai umat yang terbaik, umat yang termulia dibandingkan umat-umat yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan di dalam hadisnya, dalam hadis Muawiyah ibnu Haidah, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tuwaffuna sab'ina ummah, antum akramuha wa afdaluha 'ala Allah. Kalian, kata Nabi, adalah yang menyempurnakan 70 umat. Umat Islam umat yang ke-70. Telah berlalu di belakang kita 69 umat. Tapi bersamaan dengan itu, kata Nabi, antum akramuha, kalian yang paling mulianya, wa afdaluha 'ala Allah, dan kalian yang paling utamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam betul umat yang terakhir, tapi mereka adalah umat yang pertama menginjakkan kakinya di dalam surga. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun as-sabiquna dukhulan lil jannah. Kalian umat Islam adalah umat yang terakhir, tapi kalian umat Islam adalah umat yang pertama dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan umat ini. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah melebihkan umat ini, Allah mengistimewakan umat ini, Allah jadikan keutamaan demi keutamaan pada mereka, bahkan terhadap amalan yang mereka kerjakan. Di antara cirinya umat Islam, amalan mereka sedikit, tetapi pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, itu sampai berlipat ganda. Itu cirinya umat Islam itu. Ditambah lagi, ketika amalan tersebut dilakukan pada tempat tertentu, di waktu tertentu, di hari tertentu, di bulan tertentu, maka terkadang nilainya jauh lebih besar. Tidak sama, Pak, kita beramal, kita beribadah di dua tanah haram, Makkah dan Madinah, dengan beribadah di tempat kita ini. Tidak sama nilainya. Iya, karena keberkahan tempatnya, keberkahan dan kemuliaan tempatnya. Demikian pula jamaah sekalian, beda orang yang beribadah di waktu tertentu yang mulia dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Makanya beribadah di bulan yang mulia beda nilainya dengan beribadah di bulan-bulan yang biasa. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian, kalau kita melihat ciri ini, maka nampak pada umat Islam. Dan itu terjadi pada banyak amal ibadah. Terjadi dalam praktek amal ibadah yang sangat banyak. Dan ini insyaallah ta'ala akan kita khususkan pembahasannya tentang bulan Ramadan. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, andai ini adalah Ramadan terakhir kita, andai ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, maka apa yang mesti kita lakukan jamaah? Yang mesti kita lakukan, kita harus lebih maksimal, kita harus lebih optimal di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena betul-betul diharapkan kebaikan di bulan Ramadan yang akan dia dapatkan ini betul-betul akan menjadi pahala termulia bagi dirinya tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, beda orang yang mendapatkan bulan Ramadan,
masih diberikan kesempatan oleh Allah dapat bulan Ramadan, dengan orang yang sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mendapati bulan Ramadan. Ya, mungkin dia sudah meninggal. Ya, dahulu bersama-sama kita di Ramadan tahun lalu, tapi kini di Ramadan tahun ini barangkali dia sudah tidak lagi bersama kita. Dia sudah mendahului kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, sahabat yang mulia yang bernama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita bahwa beliau punya dua orang kawan, yang dua orang ini dahulunya berteman dan baik pertemanan mereka. Hebatnya mereka ini, dua-duanya masuk Islam sama-sama, dua-duanya beriman sama-sama, dua-duanya melakukan hijrah sama-sama, dan dua-duanya melakukan ketaatan yang bersama-sama. Anggaplah si A dan si B, ya. Si A dan si B yang berkawan ini. Tetapi disebutkan bahwa si A lebih taat daripada si B. Meskipun sama-sama taat ya, tapi si A lebih taat daripada si B. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Ternyata si A lebih dahulu meninggal dunia, dan dia meninggal dunia dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Dia lebih taat. Dia lebih dulu meninggal dunia dalam keadaan berjihad. Berbeda dengan si B. Si B taat juga, tapi tidak seperti si A dalam ketaatannya. Namun dia diberikan umur lebih panjang 1 tahun, sehingga dia sempat mendapati bulan Ramadan. Setelah itu baru dia meninggal dunia, bukan dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Kawannya si B ini. Maka sahabat Talha bin Ubaidillah, ya, melihat dua kawannya telah meninggal dunia, tentu beliau bersedih. Maka disebutkan jamaah sekalian, Talha bin Ubaidillah bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat dua kawannya ini, ternyata kedua-duanya masuk ke dalam surga. Si A masuk surga, si B masuk surga. Tapi yang membuat beliau terheran-heran, kok bisa si B, kawannya si B, surganya lebih tinggi daripada si A. Ini membuat sahabat Talha bin Ubaidillah bertanya-tanya, kok bisa begitu? Padahal waktu di dunia si A lebih taat daripada si B. Kemudian si A meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah, sedangkan si B tidak. Bedanya, si A lebih dulu dicabut nyawanya, si B mendapatkan umur 1 tahun berikutnya, baru setelahnya dia wafat. Maka dia pun penasaran, kenapa bisa begitu? Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah membenarkan mimpinya sahabat Talha tadi. Dibenarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa si B lebih mulia? Kenapa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bersabda, "Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan wa shalla 6,000 rakaah minas sunnah wal wajibat." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau terheran-heran dengan itu. Bukankah kata Nabi, kawannya si B diberikan umur 1 tahun sehingga dia sempat mendapati bulan Ramadan? Kata Talha, ya Rasulullah, betul. Bukankah selama 1 tahun itu dia sempat melaksanakan sholat 6.000 sekian rakaat?
baik dari yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Kata sahabat Tolha, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, bainahuma kabainas samai wal ardi. Antara keduanya, kata Nabi, seperti antara langit dan bumi. Saya tanya jamaah sekalian, kenapa dia lebih mulia? Kenapa? Karena sempat dapat bulan Ramadan. Ini poinnya jamaah sekalian. Iya, bahwa orang yang sempat mendapati bulan Ramadan, maka kemuliaan di atas kemuliaan, kebaikan di atas kebaikan, dia bisa mengejar pahala bahkan orang yang berjihad sekalipun. Sebagaimana dalam riwayat ini. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita bisa menjumpai bulan Ramadan itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikianlah prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau i'tikaf di setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Di 10 terakhir Ramadan beliau biasa i'tikaf. Kemudian kata Abu Hurairah, "Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauman." Tapi tatkala, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun beliau wafat pada tahun itu, beliau iktikafnya selama 20 hari. Beliau lebih tingkatkan lagi. Kenapa jamaah? Karena itulah Ramadan terakhirnya Nabi. Iya, itulah Ramadan terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi isyaratkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, "Inna Jibril kana yu'ariduni al-Qur'an." Sesungguhnya Jibril telah memurojaahkan Quran kepadaku fi kulli sanatin marrah, setiap tahun 1 kali di bulan Ramadan itu. Kemudian kata Nabi, wa innahu aradani al-am marrataini. Tapi di tahun ini, kata Nabi, Jibril alaihi salam memurojaahkan Quran kepadaku sebanyak 2 kali. Di tahun ini beda. Wala arahu illa qad hadarani ajali. Dan aku tidak memandang hal tersebut melainkan ajalku sudah dekat, kata Nabi. Makanya Jibril memurojaahkan Quran kepadaku sebanyak 2 kali. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah kita tahu bahwa ajal kita sudah dekat? Tahu enggak kita? Enggak tahu, ya kan? Kalau sudah tua, Ustaz, bagaimana? Ya, yang masalahnya sedikit atau banyak, Pak, orang yang meninggal dan dia masih muda. Sedikit atau banyak? Banyak juga, ya kan? Yang meninggal dan dia masih muda. Karena tidak ada yang tahu ajal, Pak. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada satupun jiwa yang tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia akan usahakan keesokan hari. Dan tak satupun jiwa yang tahu di negeri mana dia akan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Iya. 3 rahasia kematian. Tak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mati, tak ada yang tahu kecuali Allah. Di mana kita mati, tak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Bagaimana caranya kita mati, tak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita semuanya akan meninggal. Ketetapan dari Allah yang tak mungkin bisa dirubah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian.
Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak tahu apakah ini adalah Ramadan terakhir kita ataukah tidak, ya, maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, anggap saja barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin tidak, Pak? Mungkin kan? Karena kita tidak tahu kapan ajal kita. Kalaupun ini bukan Ramadan terakhir kita, apakah salah kalau kita mengoptimalkan, memaksimalkan Ramadan untuk tahun ini? Tentu tidak ada ruginya, ya kan? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau betul ini Ramadan terakhir kita, maka jamaah sekalian, jadikan Ramadan tahun ini, kalau kita berjumpa dengannya, betul-betul menjadi Ramadan yang berkesan terhadap diri kita. Betul-betul menjadi Ramadan yang membekas di dalam relung hati kita. Maksimalkan ibadah, optimalkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar pundi-pundi pahala di bulan Ramadan tahun ini betul-betul akan datang kepada kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang akan datang hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Hendaknya kita betul-betul khusyuk di dalamnya. Nabi SAW, di antara cara beliau dan nasihat beliau kepada para sahabat secara khusus dan umatnya secara umum, agar mereka khusyuk dalam solat, jadikan solatmu itu bagaikan solat yang terakhir yang akan kau kerjakan. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ilni wa aujis." Ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku, dan tolong ya Rasul, ringkaskan nasihatmu itu. Ini minta para sahabat. Ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku dan ringkaskan nasihatmu itu. Maka Rasulullah betul-betul memberikan nasihat yang ringkas kepada sahabat ini. Kata Rasulullah, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Apabila kamu berdiri di dalam salatmu, maka salatlah kamu seperti salat orang yang mau berpisah dengan kehidupan dunia ini. Coba lihat tuntunannya Nabi. Kalau kamu mau khusyuk di dalam salatmu, maka jadikan salatmu tersebut seolah-olah itulah salatmu yang terakhir. Coba Pak, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, misalnya ya, kalaulah seseorang mau dieksekusi mati, Pak, andaikan, lalu dia diberikan kesempatan sholat 2 rakaat, itu sholatnya yang terakhir, setelah itu dia akan dieksekusi mati. Kira-kira bagaimana dua rakaatnya itu? Kira-kira bagaimana? Oh, mungkin betul-betul dia kerahkan, ya kan? Ya, kekhusyuannya betul-betul, mungkin dia konsentrasi penuh dalam sholat itu. Kenapa? Setelah ini dia mau dieksekusi mati. Nah, tuntunannya Nabi supaya bisa khusyuk dalam sholat, hadirkan perasaan seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang terhadap suatu ibadah, terkesan dia melakukan ibadah dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama, saat pertama kali melakukan ibadah itu. Dan kondisi yang kedua, ketika ibadah tersebut menjadi ibadah terakhirnya. Itu yang paling berkesan. Yang pertama apa? Kalau itu adalah ibadah pertama kali dia lakukan. Orang kalau pertama kali haji atau umroh, pertama kali datang melihat Ka'bah, oh itu beda kesannya, Pak.
Beda kalau dia sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu kesannya beda dengan yang pertama. Kenapa? Karena pertama, ya kan? Beda tentunya. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, saya tanya sekarang, kalau kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini Ramadan kita yang keberapa, Pak? Ramadan kita yang keberapa ini? Kira-kira? Ya, kita beda-beda ya kan? Sesuai dengan umurnya masing-masing. Mendapati Ramadan itu di usia balik. Mungkin ada yang sudah 15 kali dapat Ramadan, umurnya 30 tahun, semenjak usia balik ya. Ada yang mungkin sudah, ya kan? Nah, tapi untuk menghadirkan perasaan yang kedua, apa itu? Jadikan ini Ramadan, andai ini Ramadan terakhir bagiku. Mungkin tak, Pak? Mungkin tak? Mungkin sekali. Iya. Jadikan ini Ramadan seakan-akan ini Ramadan terakhir kita. Harapan kita memang supaya kita bisa dapat Ramadan tahun ini, Ramadan tahun depan, Ramadan tahun berikutnya kita dapatkan. Tapi kan kita tidak tahu ajal kapan menjemput, Pak. Iya, kita tidak tahu itu. Maka hadirkan perasaan ini. Sama seperti hadis ini. Kalau kita mau khusyuk dalam sholat, jadikan sholatmu itu seakan-akan itulah sholat perpisahan bagi kamu. Maka kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, ya, kalau Ramadan ini kita dapatkan, maka jadikan seakan-akan inilah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka apa yang mesti kita lakukan, jamaah? Kalau kita bisa menghadirkan perasaan itu, kalau kita bisa menghadirkan perasaan ini, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hal yang pertama yang mesti kita lakukan, yang sederhana dulu, yaitu apa? Prioritaskan amal-amal yang wajib sebelum amal-amal yang sunnah. Apa yang pertama, Pak? Prioritaskan amal-amal yang wajib sebelum amal-amal yang sunnah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena Nabi ketika mendidik umatnya, beliau didik untuk memprioritaskan yang wajib dulu sebelum yang sunnah-sunnah. Makanya ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang ibadah, apa kata Nabi SAW? Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Kau kerjakan dulu sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam, karena itu yang wajib. Kemudian dia bertanya lagi, hal alayya ghairuhunna ya Rasul, apakah ada kewajiban yang lain dari sholat ini? Qala la illa an tatawwa. Tidak ada lagi kecuali kalau kamu mau melakukan yang sunnah. Lihat, Nabi kesampingkan yang sunnah. Bukan tidak penting. Yang penting itu, yang kau prioritaskan itu yang wajib dulu. Setelah kau lakukan itu, baru kau perhatikan yang sunnah. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kata Nabi, wasiyamu syahri Ramadan. Lakukan puasa di bulan Ramadan. Orang ini bertanya lagi, hal alayya ghairuh? Ya Rasul, adakah kewajiban puasa yang lain selain puasa Ramadan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa. Tidak ada lagi kecuali kalau kamu mau berpuasa puasa sunnah. Baru ada. Tapi setelah kau prioritaskan yang wajib. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam hadits ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada sahabat yang baru belajar ini supaya memprioritaskan yang wajib-wajib dulu. Nah, maka sahabat ini mantap. Ketika dia pulang, dia berkata, wallahi, demi Allah, la azidu ala hada wala anqus. Demi Allah, aku tidak akan menambah lebih daripada ini dan aku tidak akan kurangi. Akhirnya orang itu pulang. Rasulullah bersabda, aflaha in sadaqa. Dia akan beruntung kalau jujur dengan ucapannya tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Nabi memprioritaskan kepada sahabat ini amalan-amalan yang wajib. Karena yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Jangan salah. Dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Kata baginda Nabi meriwayatkan hadits dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi tatkala aku wajibkan sesuatu kepada dirinya, yakni amalan yang aku wajibkan kepada dia lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang sunnah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Awas, awas, jangan sampai kita ditipu oleh syaitan. Ada istilahnya itu talbis iblis. Dari perangkap iblis, perangkap syaitan, ya, di mana syaitan itu membuat orang sibuk dengan amalan-amalan sunnah, tapi melupakan amalan-amalan wajib. Sibuk dia sholat malam, di akhir malam, tapi lalai dari sholat subuh. Padahal yang wajib yang mana? Sholat subuh. Bukan seseorang itu ndak boleh sholat malam, ndak. Tapi ini salah prioritas. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan lebih nampak lagi. Sholat tarawih penuh masjid, tapi sholat zuhur dan asar kemana orang-orang? Padahal sholat tarawih hukumnya apa, Pak? Sunnah. Sholat zuhur dan asar hukumnya apa? Wajib. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada orang, ya, dia maunya sholat tarawih saja, sholat isya dia tidak mau. Coba para jamaah sekalian, ini kan salah prioritas ini. Iya. Makanya hal yang pertama dulu, sebelum yang lainnya, prioritaskan amalan-amalan wajib sebelum amalan-amalan sunnah. Iya, lakukan itu, fokuskan di situ. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kau sudah melaksanakan amalan-amalan wajib, baru kau sentuh amalan-amalan sunnah. Di antara tipu daya syaitan membuat seseorang itu tersibuk dengan amalan-amalan yang mafdul, yang kurang utama, daripada amalan-amalan yang afdal, amalan-amalan yang utama. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kita harus perbaiki dari hal-hal yang wajib pada diri kita. Untuk sholat 5 waktu, khusus bagi laki-laki misalnya, perbaiki datang ke masjidnya. Iya. Untuk sholat beribadah di masjid, perbaiki untuk dia bisa mendapatkan takbir pertama bersama imam. Takbir pertama bersama imam. Kalau dahulu atau sering dia sebelumnya sering masbuk, ya, tidak dapat dia takbir pertama bersama imam, dia bersungguh-sungguh, ya, di bulan Ramadan ini saya mau latihan supaya bisa dapat takbir pertama bersama imam. Oh, jangan main-main, Pak. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula." Barang siapa, kata Nabi, yang sholat karena Allah 40 hari, dia lakukan itu berjamaah, dan dia dapatkan takbir pertama bersama imam, kutibalahu bara'atani, akan dituliskan baginya 2 perkara, ya, dari kebebasan. 2 perkara dari kebebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang pertama, terbebas dari api neraka, dan yang kedua, terbebas dari kemunafikan. Pernah enggak, Pak, coba ini?
40 hari sholat ya bersama imam, dapat takbir pertama. Ini kalau kita lihat ya bukan hal yang mudah ya, karena terkadang kita masbuk, kadang kita ketiduran, ya kan, kadang ada tamu mungkin tidak enak, ya. Tapi kalau dia latihan ini perkara-perkara yang mendasar dulu, ya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, jikalau ini adalah Ramadan terakhir bagi saya, maka saya akan prioritaskan amalan-amalan yang wajib dulu sebelum amalan-amalan yang sunnah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari perkara yang harus diperhatikan, andai ini adalah Ramadan terakhir bagi saya, maka harus saya ilmui Ramadan bulan puasa, bulan untuk menahan apa Pak? Menahan diri dari makan, minum, ya, hubungan suami istri dan semua pembatal-pembatal puasa dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Itu yang nampaknya. Tapi secara maknawinya puasa bukan hanya sekedar itu. Puasa artinya imsak, menahan. Orang kalau menahan Pak, kalau misalnya kita ibaratkan seperti kendaraan, ya, yaitu ibarat remnya lah. Ibarat apa? Ibarat remnya. Penting enggak rem itu Pak? Oh penting banget ya kan? Ya, bukan masalah bagusnya kendaraan itu, ya, mahalnya mobilnya itu. Ya, pilih mana Pak? Mau naik mobil yang mahal, apa mobil mahal Pak? Misalnya mobil Pajero lah, iya, mobil Pajero, ya kan, dengan mobil ya yang mobil-mobil tahun 90-an yang lama gitu kan, iya, tapi mobil Pajero-nya tidak ada remnya. Tapi kalau mobil yang 90-an ini remnya mantap, kira-kira mau pilih yang mana Pak? Hah? Yang ada remnya kan? Iya, yang ada remnya. Kenapa? Betapa pentingnya rem itu. Betapa pentingnya rem itu. Tapi Ustadz, saya ini lebih suka ngegas Pak daripada ngerem. Iya kan? Kita itu kan memang lebih suka apa? Lebih suka ngegas daripada ngerem. Iya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kamu suka ngegas, jangan lupa rem juga harus sering-sering diinjak. Kalau ada orang Pak, ya, dia perjalanan dari sini misalnya kemana Pak? Ke Berau misalnya, dengan kecepatan 120 km, tidak pernah dia turunkan, tidak pernah dia injak rem. Kira-kira sampai tidak di Berau? Hah? Sampai Pak, kira-kira? Ya, sampai rumah sakit ya kan? Kalau tidak sampai kuburan. Ya. Kenapa? Karena dia tidak pernah injak rem. Betapa pentingnya rem itu dalam kendaraan. Itu kita perumpamakan saja ya. Ya. Nah, puasa begitu Pak. Puasa seperti itu, mengajari kita untuk ngerem. Ya. Saatnya kita ngegas, kita ngegas. Tapi saatnya kita rem, kita harus rem. Tapi sekarang orang itu kan beda. Harusnya dia gas, di situ dia rem. Pada saat azan berkumandang, harusnya apa? Gas. Tapi dia malah rem. Di saat yang harusnya rem, dia ngegas. Ya kan? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka betul-betul di bulan Ramadan ini kita diajari Pak, ya, untuk menggunakan rem pada waktunya. Pada saatnya kita ngerem, maka di situ ya, dari hal-hal yang bisa membantu kita. Kita puasa misalnya Pak. Pada saat kita puasa, mau sahur ini misalnya, mau sahur, ya, pas kita makan sahur, ya, ternyata azan berkumandang, ya, kira-kira masih ngegas atau rem itu? Hah? Kita kira-kira masih ngegas atau rem itu? Ya, kalau kita jamaah sekalian tahu tentang kedudukan puasa, tentu kita langsung rem ya kan?
Masalahnya tidak sempat minum, Pak. Tidak sempat minum dia. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi karena dia tahu bahwa ini sudah azan, ini azan subuh sudah berkumandang, tidak mungkin dia makan lagi. Ya. Itu pada saat sahur ya. Pada saat berbuka. Ya. 5 menit lagi ya, datang waktu berbuka. Di depan sudah siap semuanya. Ada gorengannya, ada jalang kotenya, ya. Andalannya ada es cendolnya, ada es buahnya. Kira-kira berani enggak, Pak? Buka sebelum waktunya. Hah? Tinggal 1 menit lagi misalnya. Berani? Kita rem kan itu kan? Enggak berani kita. Iya, enggak ada yang lihat, Pak. Enggak ada yang lihat. Berani? Enggak. Ya. Betul-betul kita tahan itu. Ramadan begitu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalaulah di bulan Ramadan yang asalnya boleh, tapi pada saat tiba bulan Ramadan jadi haram, ya, dan kita mampu tinggalkan, aneh, sungguh aneh. Yang di luar Ramadan memang haram, pas di bulan Ramadan lebih haram lagi, tapi kita tetap hantam saja. Ya, dusta, Pak, di bulan Ramadan. Di luar Ramadan halal, haram ya kan? Di bulan Ramadan lebih haram lagi. Iya, lebih haram lagi. Tapi bersamaan dengan itu, terkadang tidak sedikit orang puasa, tapi masih banyak berdusta. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini kan aneh. Iya. Harusnya ya, terhadap sesuatu yang memang asalnya dilarang, memang asalnya diharamkan, dia harus lebih apa? Agungkan lagi pada saat di bulan Ramadan, dia tidak berani lagi untuk mendekatinya. Itulah hakikinya makna puasa. Makanya disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan, as-siyamu junnatun, fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhaf, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul innimru'un shaim. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah tameng bagi kalian. Iya. Puasa itu adalah perisai bagi kalian. Maka apabila seorang dari kalian berpuasa, maka jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang kotor. Jangan sampai dia mau berdebat. Fa in sabahu ahadun aw qatalah, kalau ada seseorang yang mencela dia atau ingin berkelahi sama dia, maka katakan, falyaqul innimru'un shaim. Katakan, aku sedang puasa ini. Nantilah kalau berbuka. Nah, jangan begitu. Nah, ini aku puasa ini. Artinya kita betul-betul tahan di situ, ya kan? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya orang puasa. Di hadis yang lain, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadhibi wal ma'atim." Ya, kata beliau, apabila kamu berpuasa, jangan hanya puasa tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, bukan, jangan hanya itu. Tapi kata beliau, puasakan juga pendengaranmu dari mendengarkan hal-hal yang haram. Puasakan juga matamu dari melihat hal-hal yang haram. Puasakan juga lisanmu dari dusta dan banyak melakukan dosa. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan itu, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Laisas siyamu minat ta'ami wasyarabi, walakinnas siyamu minal kadhibi wal batili wal laghwi." Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi hakikinya puasa itu kau tahan dirimu dari dusta, kau tahan dirimu dari kebatilan, dan kau tahan dirimu dari perkara yang sia-sia. Ini para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya, Pak? 1 menit lagi ya. Ya, kalau begitu kita cukupkan ya.
ba'dal isya bisa kita sambung lagi atau gimana? Insyaallah ya. Baik, pada isya mungkin kita sambung lagi setengah jam, sekarang setengah jam. Dan juga mungkin Bapak dari Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan terkait dengan puasa ya bisa disampaikan kepada kami. Kita manfaatkan waktu yang ada ya. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin